Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11, yaitu saya sendiri, Indra Yusnitasari, dan rekan saya, Sajaratin Hayuni, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul komposisi. Jadi yang pertama, pengertian komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar, biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan, untuk mewadahi konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Seperti kita ketahui, konsep-konsep dalam kehidupan kita banyak sekali, sedangkan jumlah kosakata terbatas. Oleh karena itu, proses komposisi ini dalam bahasa Indonesia merupakan suatu mekanisme yang cukup penting dalam pembentukan dan pengayaan kosakata. Lalu, komposisi menurut para ahli. Yang pertama, Firhar 2012, halaman 154, mendefinisikan komposisi adalah proses morfemis yang menggabungkan dua morfem dasar atau pendasar menjadi satu kata yang namanya kata majemuk atau compound. Yang kedua, Mulyono 2013, halaman 133, juga mendefinisikan komposisi adalah proses penggabungan dua kata atau penggabungan dua pokok kata yang membentuk kata. Hasil komposisi itu adalah kata majemuk atau kompositum. Wujud kompositum itu adalah sebuah kata yang terungkap di dalam kandungan atau kandungan satu kesatuan arti. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sajaratun. Pada Sajaratun dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Indra Yusnitasari. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang materi komposisi kata main. Proses komposisi terjadi apabila morfem dasar bergabung dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Kata dasar main dapat mengalami banyak proses komposisi. Berikut adalah penulisan temukan. Bukan main, main angin, main api, main gila, main hakim sendiri. Perubahan bentuk dari kata main tersebut diikuti juga dengan perubahan arti atau maknanya. Sedangkan untuk kelas kata atau kategori dari kata main yang pada bentuk dasarnya berkategori verba, kemudian dari 22 proses komposisi menjadi satu berkategori nomina, dua berkategori adjektiva, dan 19 yang tetap berkategori verba. Selanjutnya, aspek semantik komposisi. Konsep-konsep ini dapat dibedakan adanya 5 macam komposisi. Yang pertama, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat sehingga membentuk komposisi yang koordinatif. Misalnya baca tulis, pulang pergi, jauh dekat, sawah ladang, dan contoh yang lain. B. Komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan tidak sederajat, sehingga melahirkan komposisi subordinatif. Misalnya, sate ayam, sate Madura. Yang terakhir, komposisi yang menghasilkan istilah, yaitu yang maknanya sudah pasti, sudah tertentu, meski bebas dari konteks kalimatnya, karena sebagai istilah hanya digunakan dalam bidang ilmu atau kegiatan tertentu. Contohnya, istilah olahraga yang pertama tolak peluru, kedua angkat besi. Istilah politik yang pertama hak pilih, yang kedua sidang paripurna. Istilah pendidikan, buku ajar, dan tahun ajaran. D. Komposisi pembentuk idiom, yakni penggabungan dasar dengan dasar yang menghasilkan makna idiomatik, yaitu makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya, penggabungan meja dengan dasar hijau yang menghasilkan komposisi meja hijau dengan makna pengadilan. Terakhir, komposisi yang menghasilkan nama. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari materi kelompok kami. Selanjutnya masuk ke sesi tanya-jawab. Pertanyaannya datang dari Saudari Dias Nursita Erni.
Pertanyaannya, apakah pemajemukan kata dan komposisi sama? Jawabannya tidak sama. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar, biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan, untuk mewadahi konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Seperti kita ketahui, konsep-konsep dalam kehidupan kita banyak sekali, sedangkan jumlah kosakata terbatas. Kalau pemajemukan kata yaitu suatu proses pembentukan kata baru dengan penggabungan dua kata atau lebih. Kepada Saudari Dias, apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.